Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 747. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mereka merapatkan tentang hal di mana Qin-Chen telah jatuh di dalam reruntuhan kuno yang sunyi. Mereka semua sedang memikirkan bagaimana cara menghadapi gabungan Jue Xingtian dan yang lainnya, dan juga cara menghadapi Gedung Wangu. Karena Qin-Chen adalah orang dari Gedung Wangu, tetapi Qin-Chen telah mati di alam roh kematian mereka. Maka mereka harus memikirkan alasan untuk membuat Gedung Wangu percaya bahwa Qin-Chen tidak dibunuh oleh mereka. Namun di saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba boom, terjadi ledakan. Markas besar Liga Sengu itu tiba-tiba bergetar dan tubuh Qin-Chen tiba-tiba muncul di dalam kehampaan. Dan dia langsung muncul di depan semua orang. Qin-Chen, apakah kamu masih hidup? Bagaimana mungkin kamu lolos dari pengejaran Jue Xingtian dan yang lainnya? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Ketujuh suci surgawi yang sebelumnya memasuki reruntuhan kuno bersama Qin-Chen semuanya terkejut. Dan mereka hampir melompat terkejut melampaui kata-kata dan mata mereka meledak. Namun pada saat ini mereka harus mempercayai karena Qin-Chen benar-benar muncul di depan mata mereka. Bagaimana kamu bisa masuk? Mengapa kami tidak menerima pemberitahuan? Siapa yang memberimu jalan untuk memasuki markas Liga Sengu kami? Seorang master hebat tiba-tiba menjadi serius. Qin-Chen, dia merupakan orang luar tetapi bisa masuk dengan tenang ke markas rahasia mereka. Ini adalah markas Liga Sengu mereka, namun Qin-Chen bisa masuk dengan mudah. Dan batasan tidak memberi mereka pemberitahuan sama sekali. Ini bukan hal yang sepele. Sombong, berani menyelinap ke markas Liga Sengu kami. Ayo, bawa dia, jatuhkan. Mungkin anak ini telah berlindung kepada Jue Xingtian. Ya, benar, Jue Xingtian pasti mengirim anak ini. Semuanya, anak ini pasti telah diperbudak oleh Jue Xingtian. Biarkan aku menangkapnya dan menyiksanya. Di antara 7 ahli suci surgawi, tatapan Peng Wuliang membeku. Tiba-tiba niat membunuh keluar dari matanya. Setelah suaranya jatuh, sosoknya sudah menghilang dan dia langsung menyerang ke arah Qin-Chen. Peng Wuliang, kamu telah menargetkanku berulang kali dan aku tidak mengganggumu. Namun tidak peduli apa, aku juga telah menyelamatkanmu sebelumnya. Apakah ini yang... Namun tidak peduli apa, aku sudah menyelamatkanmu sebelumnya. Apakah ini yang kamu lakukan kepada penyelamatmu? Kata Qin-Chen, matanya dingin, dia berdiri tegak seperti gunung besar. Dia mengambil langkah maju dan menggelegar. Kemuliaan surga muncul dari tubuhnya. Dan dia menggunakan tubuhnya untuk langsung memblokir lubang hitam yang dirilis oleh Peng Wuliang. Sebelum Qin-Chen menerobos, Peng Wuliang bahkan bukan lawan Qin-Chen. Sekarang setelah Qin-Chen menerobos, itu bahkan jauh lebih buruk dari Qin-Chen. Qin-Chen hanya bergerak sedikit dan seketika Peng Wuliang itu langsung terhempas keluar dan langsung menyemburkan seteguk darah. Berlututlah padaku, kata Qin-Chen, dia membalik tangannya. Seketika Peng Wuliang itu langsung berlutut di depan Qin-Chen, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Kurang ajar, berani menjadi liar di markas Liga Sengoku. Dasar hewan nakal. Serangkaian suara marah terdengar dari segala arah. Dalam kehampaan tak berujung, ahli-ahli kuat berpangkat tinggi dari Liga Sengu tiba-tiba menjadi marah. Apakah begini cara Liga Sengu Anda memperlakukan penyelamat? Kata Qin-Chen, matanya berkilat, tubuhnya meledak dan aura yang perkasa juga mendominasi meledak dari tubuhnya. Kurang ajar, nah kamu berani menjadi liar di Liga Sengoku. Pada saat ini suara dingin terdengar. Terlihat seseorang keluar. Orang itu disebut Bai Ren. Dia memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah daripada Su Peng. Dia kemudian langsung melesat dan menyerang Qin-Chen. Namun itu tidak berguna. Bai Ren itu langsung ditangkap dan langsung jatuh ke tanah. Tidak bisa bergerak, menerima tekanan Qin-Chen. Saat ini melawan semua ahli dari Liga Sengu, Qin-Chen tidak takut sama sekali.
Namun pada saat ini pemimpin dari Liga Sengu itu nampak tidak bergerak. Terlihat aura dari pemimpin Liga Sengu itu jelas telah memasuki tahap tengah suci surgawi. Dia merupakan orang terkuat yang ada di Liga Sengu. Namun saat ini dia tidak melakukan apapun, dia hanya menonton perubahan. Dia juga tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya membiarkan para master dari Liga Sengu bertindak. Jelas dia juga memiliki keraguan tentang Qingchen yang dapat diam-diam membobol markas aliansi Liga Sengu mereka. Dan dia hanya ingin master aliansi Liga Sengu-nya untuk menguji kekuatan Qingchen. Hahaha, oke, sangat bagus. Menghadapi penyelamat Anda, tidak hanya Anda tidak berterima kasih, tetapi juga ingin membunuhku. Jika itu masalahnya, maka semuanya berlutut untukku, kata Qingchen matanya meledak dan dia marah. Aura kuat langsung menyebar keluar dari tubuh Qingchen dan langsung menekan semua orang yang ada di markas Liga Sengu itu. Aura menakutkan melonjak dari Qingchen, dan aura kuno itu tersapu. Pada saat ini Qingchen seperti dewa iblis, menekan seluruh markas Liga Sengu, menyebabkan Kyusui dan yang lainnya mundur lagi dan lagi seperti rumput yang diterpa oleh badai. Bukan hanya dia, tetapi para master lainnya dari Liga Sengu yang hadir di sana merasa bahwa mereka menjadi gila. Banyak master top dari Liga Sengu semuanya ditangkap oleh Qingchen secara tiba-tiba. Mereka tidak dapat bergerak, mereka berlutut di tanah dan berbaris. Bagaimana anak ini bisa menjadi begitu kuat? Apakah dia mendapatkan harta karun di runtuhan kuno yang sunyi? Itu mungkin, bahkan master seperti Bairen itu dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Ini hampir sebanding dengan master top di puncak tahap tengah alam suci surgawi. Hei, jika ini masalahnya, mungkin itu bisa dijelaskan. Tetapi harta karun macam apa yang bisa meningkatkan kekuatannya begitu banyak? Su Peng dan ahli lainnya dari Liga Sengu semuanya terkejut lagi dan lagi. Dan di antara mereka, Kyusui adalah yang pertama tenang dan kemudian dia segera berkata, Qingchen, berhenti. Kita punya sesuatu untuk didiskusikan. Jangan menyakiti orang-orang dari Liga Sengu. Kemudian dia menoleh ke arah pemimpin Liga Sengu itu lalu berkata, Pemimpin, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Tolong jangan marah dan berbicara dengan Anda jika dia memiliki sesuatu. Salah paham. Pemimpin dari Liga Sengu itu yang belum pernah bergerak sebelumnya saat ini tiba-tiba dia berdiri dengan cahaya dingin tak berujung di matanya. Sekarang putra ini bertindak liar di markas Liga Sengoku dan juga menekan orang-orang kuat dari Liga Sengoku. Tetapi Anda berani mengatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Kyusui, apakah Anda orang dari Liga Sengu atau orang dari anak ini? Kata pemimpin Liga Sengu itu seraya melangkah keluar dan berjalan menuju Qingchen. Setiap langkah kehampaan beriak seolah-olah dia bertanggung jawab atas perputaran dunia. Su Peng, Kyusui, kalian semua patuhi perintah. Jaga kekosongan di sekitar. Jangan biarkan anak ini melarikan diri. Pemimpin ini ingin melihat dari mana anak ini memiliki keberanian untuk menjadi liar di Liga Sengu saya. Kata pemimpin Liga Sengu itu, dia berkata dengan dingin. Dia nampak marah. Qingchen menghela napas dalam dan menggelengkan kepalanya. Aliansi Liga Sengu ini benar-benar mengecewakannya. Awalnya dia datang ke sini hanya untuk mencari keadilan. Tentunya untuk bekerja sama dengan Liga Sengu. Karena jika ingin menguasai alam roh kematian harus mengendalikan formasi teleportasi dari Liga Sengu. Alasan mengapa Qingchen tidak secara langsung menaklukkan Liga Sengu begitu dia muncul adalah hanya karena dia melihat wajah Gedung Wangu dan memberi kesempatan kepada Liga Sengu. Jika pihak lain masuk akal, bukan tidak berarti bahwa Qingchen akan bekerja sama dengan Liga Sengu. Tetapi sekarang Liga Sengu ini mengecewakan Qingchen. Dia memperlakukan penyelamat dengan sikap ini. Dan bahkan pemimpin dari Liga Sengu ini memiliki pemikiran yang dangkal. Dia nampaknya menginginkan harta karun yang didapatkan oleh Qingchen dari runtuhan kuno yang sunyi. Ya, jika itu masalahnya, aliansi Liga Sengu Anda sendiri yang mencari kematian. Dan kalian tidak bisa untuk menyalahkan saya, kata Qingchen. Dia menggelengkan kepalanya, dia nampak sangat menyesal. Nah, apakah kamu pikir kamu kuat? Kata pemimpin Liga Sengu itu, dia melambaikan tangannya. Seketika satu persatu pengekangan muncul naik dari langit dengan kekuatan menahan yang tak terbatas untuk memenjarakan Qingchen. Pemimpin Liga Sengu, penglihatanmu terlalu dangkal.
Kamu hanya bisa melihat petualangan pemuda ini, tetapi kamu tidak bisa melihat masa depan. Bahkan Jue Xingtian, Jinghu, dan pria tua hitam itu dapat ditekan dan ditaklukkan olehku. Bagaimana aku bisa peduli denganmu? Hanya ahli suci surgawi tingkat tengah yang baru saja menerobos, kata Qin Chen. Dia berkata dengan mencibir. Segera aura tak berujung dari zaman kuno meletus dari tubuhnya, dan kekuatan penahan yang dilepaskan oleh pemimpin Liga Sengu itu langsung diblokir. Apa? Jue Xingtian, Jinghu, dan pria tua hitam itu telah ditekan olehmu dan bahkan ditundukkan. Mendengar itu, Qiu Shui dan yang lainnya tidak bisa membantu, tetapi mereka semua kehilangan suaranya karena takjub. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Kata Qin Chen seraya memandang Qiu Shui dan yang lainnya. Awalnya saya datang ke sini untuk menyelesaikan keluhan, dan kemudian bergandengan tangan untuk berkembang bersama di alam roh kematian, mencaplok kekuatan utama, dan akhirnya mengendalikan alam roh kematian. Tetapi sekarang tampaknya aku terlalu banyak berpikir. Jue Xingtian, Jinghu, pria tua hitam, kalian keluarlah. Aku akan menyerahkan urusan di sini kepadamu, kata Qin Chen. Seketika di dalam kehampaan, 3 sosok tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Itu adalah Jue Xingtian dan yang lainnya. Begitu mereka muncul, mereka bertiga langsung memberi hormat dengan hormat kepada Qin Chen. Tuan. Baiklah, kata Qin Chen. Dia mengangguk. Sisi, ayo kita pergi ke samping untuk menonton pertunjukan yang bagus, kata Qin Chen dengan ringan. Chen Sisi muncul di sebelahnya, dan ada kursi guru yang hebat di belakang mereka pada saat yang sama. Qin Chen memangkul Chen Sisi dan duduk di kursi besar itu. Nampak mereka sangat nyaman. Ini. Melihat Jue Xingtian dan yang lainnya tiba-tiba muncul, Qiu Shui dan yang lainnya mati rasa. Mereka hampir gila. Bahkan yang sedang berlutut di tanah seperti Bai Ren, Peng Wulian dan yang lainnya, semua massa dari Liga Sengu nampak juga panik dan hampir gila. 3 ahli teratas dari alam roh kematian yang begitu terkenal, tetapi saat ini mereka menyebut anak itu sebagai tuan. Mereka semua gila, dunia benar-benar gila. Dan tentu saja yang paling terkejut adalah pemimpin Liga Sengu. Penguasa Liga Sengu itu memiliki mata yang lurus. Dia melihat lawan lamanya, yaitu Jue Xingtian. Kamu berani tidak mematuhi tuan? Boom, ketiga Jue Xingtian mencibir, dan ada aura mengejutkan keluar dari tubuh mereka. Hukum suci surgawi yang tebal seperti rantai naik ke langit, dan ketiga ahli teratas itu langsung melakukan serangan pembunuh ke arah pemimpin Liga Sengu. Tahap tengah alam suci surgawi. Kalian semua menerobos tahap tengah alam suci surgawi. Ini tidak mungkin, kata pemimpin Liga Sengu itu. Dia meraung dan hatinya penuh ketakutan. Pada saat ini dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Dia kemudian mendesak formasi teleportasi untuk pergi dari sini. Chang Yuantu, serahkan padaku, kata Jinghu. Dia segera mendesak Chang Yuantu. Segera kekuatan luar angkasa yang menakutkan memenjarakan segalanya dan mencegah pemimpin Liga Sengu itu untuk pergi dari sini. Kemudian Jue Xingtian dan yang lainnya langsung mengepung pemimpin Liga Sengu itu. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi pemimpin Liga Sengu itu, bagaimana dia bisa menghentikan serangan dari 3 ahli kuat seperti Jue Xingtian dan yang lainnya. Dan dia hanya bisa terus mundur, muntah darah dan malu. Faktanya saat ini Qin Chen dapat dengan mudah menekan pemimpin Liga Sengu itu hanya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia harus membiarkan pemimpin Liga Sengu itu menderita, dan kemudian meminta belas kasihan kepadanya. Beberapa saat kemudian, ketiga Jue Xingtian akhirnya berhasil menangkap pemimpin Liga Sengu itu. Tuan, tugas telah selesai. Orang ini telah ditangkap. Tolong biarkan tuan yang memutuskan, kata Jue Xingtian. Dia berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.